Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Holilur Rahman dengan NIM 52024180030, lalu Maria Prihargiwati dengan NIM 52024180031, dan saya sendiri Alif Fatha Hidayat dengan NIM 52024180032, dan yang terakhir Raffi Yuro Adiatma dengan NIM 52024180033. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan materi tentang bahan bakar gas alternatif biogas dari sampah organik. Yang pertama adalah potensi pengembangan biogas di Indonesia. Menurut Suparjo tahun 2005, ia menyatakan bahwa besarnya potensi limbah biomasa padat di seluruh Indonesia adalah 49,807,43 MW. Biomasa seperti kayu dari kegiatan industri pengolahan hutan, pertanian, dan perkebunan, limbah kotoran hewan, misalnya kotoran sapi, kerbau, kuda, dan babi, juga dijumpai di seluruh provinsi Indonesia dengan kualitas yang berbeda-beda. Pada saat ini, sumber daya bahan baku biogas tersedia secara melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Lalu, ada penerapan teknologi digester pada proses biogas. Yang pertama adalah keuntungan pengolahan limbah. Digester anaerobik merupakan proses pengolahan limbah yang alami, membutuhkan lahan yang lebih kecil dibandingkan dengan proses kompos aerobik ataupun penumpukan sampah, memperkecil volume atau berat limbah yang dibuang, serta memperkecil rembesan polutan. Yang kedua yaitu keuntungan energi. Proses produksi energi bersih, memperoleh bahan bakar berkualitas tinggi dan dapat diperbarui. Biogas dapat dipergunakan untuk berbagai penggunaan. Yang ketiga yaitu keuntungan lingkungan. Menurunkan emisi gas metan dan karbon dioksida secara signifikan, menghilangkan bau, menghasilkan kompos yang bersih dan pupuk yang nutrisi. Maksimalkan proses daur ulang. Yang terakhir adalah menghilangkan bakteri coliform sampai 99% secara baik, yaitu dengan memperkecil kontaminasi sumber air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raffi Yuro Adiatma. Terima kasih Mas Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis digester anaerobik. Yang dilihat dari konstruksinya ada 3 digester dasar, masing-masing berbeda biaya pembuatannya dan juga kecocokan dengan iklim dan juga konsentrasi solid kotoran yang akan difermentasi. Skema dasar sistem digester anaerobik disajikan pada gambar di bawah ini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga jenis digester anaerobik ini. Yang pertama adalah covered lagoon digester atau digester tak bertutup. Sesuai dengan namanya, merupakan kolam penampung kotoran ternak dengan tertutup. Tutup ini menangkap gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi kotoran. Dan yang kedua ada complete mix digester, terbuat dari baja, cocok untuk volume kotoran ternak yang besar dan mempunyai kandungan solid antara 3-10%. Tangki yang dilengkapi pemanas juga pengaduk mekanik, dan selama proses fermentasi bahan diaduk secara terus-menerus sehingga solid tetap dalam keadaan tersuspensi. Dan yang ketiga ada plug flow digester. Jenis ini cocok untuk limbah yang berasal dari kotoran ruminansia yang mempunyai kandungan padatan antara 11-13%. Ciri khas jenis ini memiliki tempat pengumpulan kotoran, tempat pencampuran, dan tangki digester. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan desain digester. Nah, kalau dilihat dari pengoperasian digester, ada 2 jenis desain digester. Yang pertama ada continuous feeding. Nah, pada continuous feeding ini produksi gas dapat
dipercepat dan konsisten dengan sistem pemasukan bahan baku yang kontinu atau berkelanjutan. Nah, serta jumlah kecil buangan proses setiap hari. Hal yang perlu diperhatikan dalam sistem kontinu adalah tangki harus cukup besar untuk menampung semua bahan yang terus-menerus dimasukkan selama proses pencernaan berlangsung. Karena proses pencernaan aerobik dari limbah kotoran sapi memakan waktu sekitar 8 jam dalam temperatur hangat 35 derajat Celcius. Sepertiga biogas akan dihasilkan pada minggu pertama, seperempatnya pada minggu kedua, dan sisanya akan dihasilkan pada minggu ketiga sampai ke-8. Batch feeding. Nah, pada umumnya batch feeding didesain untuk limbah padatan seperti sayuran-sayuran hijau. Desain ini tidak perlu pipa alir, sehingga tangki tunggal didesain yang paling baik untuk digunakan. Tangki dapat dibuka dan seluruh buangan proses dapat dikeluarkan dan digunakan sebagai pupuk. Kemudian bahan baku yang baru dimasukkan lagi. Tangki ditutup dan proses fermentasi diawali kembali. Tergantung dari jenis bahan, limbah, dan temperatur yang dipakai. Sistem batch ini akan mulai diproduksi setelah minggu kedua sampai minggu keempat. Laju peningkatan produksi menjadi lambat lalu menurun. Setelah bulan ketiga atau keempat, sistem batch biasanya dibuat dalam beberapa set sekaligus sehingga paling tidak ada yang beroperasi dengan baik. Gambar di samping merupakan sebuah gambar prosedur pembuatan biogas dengan cara sederhana. Pada prosedur pembuatan secara sederhana ini menggunakan beberapa komponen seperti saluran masuk, digester plastik, saluran keluar, bak penampung, lumpur buangan, penampung gas, dan kompor untuk hasil akhir dari biogas tersebut. Nah, sistemnya campuran air dan kotoran ini akan masuk melalui saluran masuk, dimasukkan melalui saluran masuk, kemudian disimpan di digester plastik untuk difermentasi. Nah, ketika proses fermentasi tersebut setelah menghasilkan biogas akan ditampung di penampungan gas dan kemudian bisa digunakan oleh kompor untuk menghasilkan api. Nah, setelah digester plastik penuh, campuran air dan kotoran ternak akan keluar melalui saluran keluar dan ditampung di bak penampung lumpur buangan. Nah, sistemnya ini akan keluar secara otomatis karena saluran masuk lebih tinggi daripada saluran keluar. Saya Maria Prihargiwati akan menjelaskan tentang produksi biogas. Karbon dioksida dan gas lain dalam jumlah kecil. Adapun unsur yang terkandung dalam biogas yaitu ada gas metana, gas karbon dioksida, gas oksigen, gas hidrogen, sulfida, ada gas hidrogen, ada gas karbon monoksida, dan semua unsur tersebut yang berperan dalam menentukan kualitas biogas yaitu gas metana dan karbon dioksida. Bila kadar gas metana tinggi, maka biogas akan memiliki nilai kalor yang tinggi. Sebaliknya, jika kadar CO2 yang tinggi, maka akan mengakibatkan nilai kalor biogas yang rendah. Selanjutnya, berdasarkan kajian lainnya yang dilakukan oleh Arifin pada tahun 2011, itu tentang pemanfaatan biogas dari kotoran sapi sebagai alternatif bahan bakar pembangkit listrik dilakukan melalui proses anaerobik. Biogas ini dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak dan penerangan dan digunakan sebagai bahan bakar pur biogas dengan genset skala
2500 watt. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.